Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Taruna Muda Muhammad Vivin Setiawan, kedua Taruni Muda Gauti Syabar Masili Nurdian, ketiga Taruna Muda Rudi Nurdianto. Kami akan membahas tentang video pesawat terbang. Sebelumnya, video ini kami buat untuk memenuhi UAS ilmu bahan yang diberikan oleh Ibu Pinka Nuryanti. 1. Jenis atau klasifikasi pesawat. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat daripada udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaganya sendiri. Secara umum, sering juga disebut pesawat udara atau kapal terbang. Namun, pesawat terbang berbeda dengan pesawat udara. Mengapa? Karena pengertiannya itu lebih luas, sudah mencakup helikopter dan juga pesawat terbang. Ada dua klasifikasi pesawat terbang. Yang pertama, pesawat yang lebih berat daripada udara atau disebut juga aerodin, dan yang kedua, pesawat yang lebih ringan daripada udara atau disebut aerostat. Nomor 2, bagian-bagian penyusun terdiri dari 1. Engine, yaitu untuk memberikan gaya dorong pesawat. 2. Fuselage atau badan pesawat, untuk menempatkan bagian pesawat yang berupa kabin. 3. Wings atau sayap, untuk mendapatkan gaya angkat, untuk menyimpan bahan bakar, dan menempatkan aileron. Empennage atau ekor, untuk stabilizer, menempatkan elevator, rudder, dan black box. Landing gear atau roda, untuk menopang badan pesawat. Yang ketiga, bahan yang digunakan sebagai komponen kendaraan pesawat terbang, yaitu 1. Kuat, 2. Ringan, 3. Tahan karat, 4. Tahan cuaca, 5. Lentur atau mudah dibentuk. Bahannya yaitu 1. Aluminium alloy. Bahan ini biasa digunakan dalam pembentukan badan pesawat terbang. Aluminium digunakan hampir 80% dari keseluruhan penggunaan material struktur. Aluminium untuk struktur pesawat terbang dipadu dengan beberapa bahan campuran seperti tembaga, magnesium, seng, dan mangan, yang dapat meningkatkan kekuatan, kekakuan, serta ketangguhan. Bahan yang kedua yaitu baja. Bahan ini biasa digunakan untuk engine pesawat terbang yang masih menggunakan turbo engine dan piston engine. Sedangkan pesawat sekarang sudah menggunakan jet engine seperti pesawat yang berukuran besar, yang tidak ada baling-balingnya. Bahan yang ketiga yaitu material komposit. Material komposit yang sering digunakan pada industri dirgantara adalah carbon fiber, boron, fiberglass, serta Kevlar. Nomor 4, yang mempengaruhi kualitas, ketahanan, dan kecepatan. Kualitas, ketahanan, dan kecepatan suatu pesawat dapat dilihat dari bahan yang digunakan sebagai komponen penyusun pesawat terbang, di mana pesawat menggunakan aluminium alloy yang dapat dinilai kuat dan tahan terhadap korosi, sehingga kualitas dan ketangguhan suatu pesawat dapat terjamin. 5. Apa yang membedakan harga dari setiap tipe pesawat terbang? Yang membedakan harga dari setiap tipe pesawat terbang ada beberapa hal, yaitu bahan dan fungsi pesawatnya sendiri. Karena ada pesawat yang dibuat khusus untuk keperluan penumpang misalnya, keperluan kargo, bahkan ada juga pesawat yang dibuat khusus untuk keperluan militer. Dan harga dari masing-masing pabrik tersebut berbeda, seperti contohnya pabrik Boeing, pabrik Airbus, pabrik Sukhoi, mereka mempunyai standar harganya masing-masing. Itu juga yang menyebabkan harga pesawat itu berbeda setiap jenisnya. 6. Keunggulan pesawat terbang penumpang. Yang pertama, dapat menjangkau lokasi yang jauh. Kemudian kedua, kecepatan paling tinggi. Ketiga, memiliki kenyamanan yang baik. 7. Kelemahan pesawat terbang penumpang. Yang pertama, biaya perjalanan yang besar. Yang kedua, membutuhkan investasi dan infrastruktur yang sangat besar. Yang terakhir, memiliki risiko sangat tinggi. Bahan bakar yang digunakan pada pesawat terbang terbagi atas dua. Yang pertama, avgas. Avgas adalah bahan bakar pesawat terbang dari fraksi minyak tanah yang dirancang sebagai bahan bakar pesawat terbang dengan menggunakan mesin yang memiliki ruang pembakaran internal, yakni mesin piston atau piston engine. Yang kedua, aftur. Aftur adalah bahan bakar dari fraksi minyak tanah yang dirancang khusus untuk bahan bakar pesawat terbang yang menggunakan
mesin turbin atau mesin yang memiliki ruang pembakaran eksternal. Cara kerja mesin pesawat terbang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, mengisap udara. Udara dari depan mesin turbojet masuk melalui inlet. Kipas pada inlet ini merubah udara yang kecepatannya tinggi menjadi lebih rendah, sehingga menjadikan tekanannya lebih tinggi. Selain itu, kecepatannya dikurangi agar kompresor lebih optimal bekerjanya. 2. Mengkompresi udara. Udara yang kecepatannya sudah direndahkan dan tekanannya ditinggikan oleh inlet masuk ke kompresor. Di sana, udara dikompresi, yaitu dinaikkan lagi tekanannya. Semakin tinggi tekanannya, maka udara semakin padat dan suhu juga semakin panas. 3. Peledakan. Udara bertekanan tinggi yang dicampurkan dengan bahan bakar akan menghasilkan ledakan di kombustor. Udara yang bercampur bahan bakar itu meledak dan menghasilkan udara yang sangat panas dan tekanan tinggi. Udara tersebut menggerakkan turbin yang ada di jalur pengeluarannya. Turbin menjadi pengubah energi udara panas bertekanan tinggi tersebut menjadi energi putaran, yang mana digunakan untuk menggerakkan kompresor pada tahap sebelumnya, sehingga mesin bisa terus berjalan. Dengan kata lain, turbin ini menyuplai energi putar untuk kompresor. 4. Penyemburan. Setelah udara melewati turbin, energi dari udara panas itu masih cukup tinggi. Tekanan suhu tinggi tersebut dikonversikan menjadi daya dorong oleh nozzle. Nozzle mengatur keluarnya daya dorong yang dihasilkan sehingga mampu menggerakkan pesawat dalam kecepatan yang tinggi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.